Oke, halo semua. Di sini aku mau sedikit sharing tentang sebuah buku yang pernah aku baca beberapa tahun silam ya, dan itu sangat di otakku tuh sangat teringat gitu kisahnya, ceritanya. Jadi buku ini tuh judulnya Muhammad Al-Fatih 1453 yang ditulis oleh Felix Xiao atau kita kenal dengan sekarang Ustadz Felix. Jadi di buku itu menceritakan tentang sebelum sampai ke situ aku sedikit intermezzo lah gitu. Bagaimana aku mendapatkan buku itu ya. Akhirnya awalnya tuh aku adalah kenal temen gitu, kita memang ternyata sama-sama suka baca buku, dan someday aku ngajak dia kayak ya udah kita tukeran buku dong gitu, sekali-sekali gitu kan. Dan ini bukan tukeran yang kayak aku ngasih kamu ngasih aku, tapi lebih ke kayak ya saling minjemin lah dengan tenggat waktu tertentu gitu. Dan pada saat itu juga posisinya aku nggak begitu suka buku yang tekstual banget, yang tulisan semua gitu, aku nggak begitu suka dan cenderung males untuk membacanya. Saat itu aku masih suka buku-buku komik yang ada gambarnya, contohnya kayak ya komik-komik zaman sekarang, dari zaman dulu sampai zaman sekarang sama, atau komik Y gitu yang seri pengetahuan alam umum, aku lupa, pokoknya itu buku Y, bergambar, berwarna juga, jadi kita untuk membaca itu juga seneng gitu kan, dan gampang masuk. Tapi saat itu ya aku adanya buku itu, jadi aku pinjemin dia buku itu, dan dia out of nowhere membawa buku itu, Muhammad Al-Fatih 1453. Dan karena ada tenggat waktu itu, jadi mau gak mau aku harus membacanya. Jadi buku itu tuh berkisah tentang seorang pemuda, ini beneran ada gitu, seorang pemuda bernama Muhammad Al-Fatih yang pada saat usia 21 tahun dia sudah bisa menaklukkan salah satu kota dengan benteng terbesar, tersulit lah untuk ditaklukkan gitu, yaitu kota Konstantinopel. Dia pada saat itu dia menjadi raja dari kerajaan Turki Utsmani menggantikan ayahnya, dan ayahnya juga sebelumnya juga udah berusaha untuk membobol tembok Konstantinopel ini. Cuma memang ya karena memang tembok ini terlalu susah untuk dibobol, untuk dijebol, untuk ditaklukkan kota ini ya, usaha yang telah dilakukan oleh ayah dari Muhammad Al-Fatih ini juga tidak berbuah manis. Bahkan nggak hanya dari Utsmani, dari kerajaan-kerajaan lain pun juga sudah mencoba berulang-ulang kali, dan terbukti memang tembok ini sangat kokoh gitu. Dan dari buku itu yang kutangkep, kenapa sih si Muhammad Al-Fatih ini ingin banget menaklukkan tembok itu. Jadi dia teringat sebuah hadis yang mana umat Islam nantinya akan menaklukkan dua kota besar, yaitu Konstantinopel dan Roma, kalau tidak salah ya, koreksi kalau aku salah. Dan dia sangat termotivasi untuk menaklukkan itu, dan dia juga yakin bahwa sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan yang bisa menjebol atau menaklukkan kota Konstantinopel itu. Sebaik-baiknya pemimpin yang bisa menaklukkan yang bisa menaklukkan kota itu gitu. Kasarannya seperti itu yang membuat dia termotivasi akhirnya. Dan motivasi dia tidak hanya terbatas di Konstantinopel, tapi sesaat sebelum dia meninggal, dia memang sudah merencanakan untuk melanjutkan penyerangan ke Roma, untuk menaklukkan Roma itu. Cuma memang pada saat dia mau ke sana, dia dihadapkan dengan suatu takdir yang tidak bisa dia hindari, yaitu kematian. Jadi penaklukan ini di buku tersebut yang aku ingat, ini memang upaya dari si Muhammad Al-Fatih ini luar biasa. Dia nggak hanya merencanakan taktik, tapi dia juga mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Konsultasi dengan para orang-orang yang berpengalaman gitu, berkonsultasi dengan guru-gurunya juga, kira-kira celah mana. Bahkan aku lupa, kalau tidak salah di buku lain itu diceritakan juga bahwa Muhammad Al-Fatih ini melakukan yang namanya pengintaian kalau bahasa sekarang ya. Dia masuk untuk melihat sisi
mana sih yang bisa dia masuki lah gitu. Intinya seperti itu, dia melihat kelemahan dari dalamnya, dari dalam kota ini. Dia tidak sendiri, pastinya dia bersama dengan wazir-wazirnya, bersama dengan penasehat-penasehatnya. Itu mereka berunding untuk bagaimana menaklukkan kota ini. Singkat waktu, dia akhirnya sudah mempersiapkan segala macam dengan matang, berangkatlah untuk pengepungan gitu. Tapi memang aksesnya, kalau di buku itu dikatakan akses untuk memasuki Konstantinopel ini hanya dua, yaitu dari darat dan dari Selat Bosporus. Dimana di Selat Bosporus itu, kalau tidak salah ya, aku lupa, kalau tidak salah itu ada rantai besar yang bisa menghadang kapal-kapal. Nah, di sini yang membuat aku sangat salut gitu. Ada orang kepikiran untuk mindahin kapal dari sebuah laut demi melewati selat itu. Dia mindahinnya tuh bukan yang kayak oke dia muterin laut, enggak, tapi dia mindahin melalui bukit. Dan itu di tahun 1450-an. Yang enggak ada kren di sana, yang enggak ada katrol raksasa yang mesin bisa buat narik. Mereka menggunakan strategi itu untuk membuat kejutan. Kejutannya gimana? Ya itu tadi, mindahin kapal itu. Terus gimana caranya? Kalau digambarkan ya, yang aku tangkap itu dia memindahkan kapal dengan menggunakan kayu-kayu. Jadi kayu yang dipotong berbentuk tabung gitu. Jadi ya seolah-olah itu menjadi sebuah roda. Jadi kayunya dipotong tabung banyak, dijajarin, nanti kapalnya dinaikkan ke kayu itu. Jadi ya kayunya muter, kapalnya yang di atasnya kan jadi kayak seolah-olah roda gitulah. Dan itu menurutku salah satu ide yang sangat brilian. Di samping itu, ketika dia mau masuk ke via daratan juga, itu caranya dengan membuat bukan parit tapi lebih ke kayak tambang, apa sih bahasanya, kayak lobang tambang gitu, terowongan bawah tanah untuk bisa masuk ke dalam kota itu. Karena itu temboknya luar biasa tebal. Aku lupa berapa lapis, tapi memang sangat sulit untuk ditaklukkan di era itu ya. Bahkan sudah berulang-ulang kali upaya penaklukan dari berbagai macam kerajaan, siapapun itu pemimpinnya, berbagai macam pasukan, itu masih gagal. Salah satunya dia juga melakukan itu, dan dia juga melakukan pengepungan itu luar biasa lamanya. Mungkin kalau kita sering lihat di feed Instagram, Twitter, Facebook pada zaman dulu, ada sebuah momen ikonik di mana dia memimpin sholat Jumat berjamaah sebelum melakukan penaklukan itu. Itu salah satu yang dia lakukan. Dia melakukan pengepungan selama berminggu-minggu, aku lupa, pokoknya dalam waktu yang lama banget ya. Sebenarnya tujuan pengepungan itu kalau dalam strategi perang ya, itu untuk membatasi akses dari logistik dari luar kota yang dikepung itu. Jadi tujuan pengepungannya itu salah satunya juga mempersiapkan pasukan, sekaligus pemimpinnya melakukan penelitian terhadap di sekitarnya, bagaimana sih strategi yang tepat, bagaimana sih strategi yang bisa dia lakukan gitu. Selain tadi, dia juga membuat terowongan bawah tanah yang bisa tembus ke dalam kota. Dia juga bekerja sama dengan salah satu pembuat meriam. Jadi pada saat itu seseorang yang menawarkan jasanya untuk membuat meriam. Itu luar biasa, meriamnya daya ledaknya luar biasa. Awalnya si orang ini menawarkan ke Konstantinopel, tapi ya dengan sombongnya Konstantinopel ini, ya kita udah bisa gitu loh, kita loh benteng setebal ini, ngapain kita butuh meriam. Dan terbukti beberapa puluh pasukan sudah berusaha menjebol tapi masih gagal. Akhirnya si orang ini dia menawarkan lah ke
Muhammad Al-Fatih. Dan ternyata responnya sangat baik setelah orang ini bercerita tentang kelebihan meriamnya, dan meriam ini pun akhirnya dibawa. Jadi sebagai salah satu upaya untuk menjebol temboknya. Dan terbukti meriam ini itu juga sukses untuk sedikit memporak-porandakan dinding yang tebal itu, bahkan kalau digambarkan sampai membuat lubang yang bisa masuk ke dalam kotak. Jadi lubangnya itu karena meriamnya daya ledaknya kuat, itu tembok pun jebol. Nah, singkat waktu dengan berbagai macam strategi yang dia pikirkan, walaupun di dalamnya ketika kita baca itu kadang merasa kayak, wah, ini kok ada orang-orang seperti ini gitu ya. Jadi dalamnya tuh ada, pada saat pengepungan itu ya, ada orang-orang yang berusaha untuk menghambat. Jadi menghambat dalam artian kayak, ya udahlah kita nggak usah nyerang gitu, kayak membujuk Sultan Al-Fatih ini agar tidak melakukan penyerangan. Dan yang menghambat itu, yang membujuk itu bukan orang umum, bukan orang pasukan yang out of nowhere datang, tapi itu adalah orang-orang yang ternyata ada di lingkungan kerajaan itu gitu, yang datang untuk mendiskusikan. Kayak bisa jadi mungkin dia sudah, bisa dikatakan dia sudah dapat iming-imingan lah dari Konstantinopel, kalau kamu sukses melakukan ini kamu dapat sekian gitu. Nah, orang ini melakukan mengiming-imingi Sultan Muhammad Al-Fatih untuk tidak melakukan penyerangan, nanti akan dapat ya harta sekian, seperti itulah. Tapi Muhammad Al-Fatih dengan keyakinannya tetap ingin melanjutkan penaklukan. Dan di tahun itu, setelah pengepungan yang lama, setelah strategi-strategi unik yang ya menurutku unik lah, yang mindahin kapal itu termasuk yang sangat fenomenal, lalu pembuatan terowongan dan sebagainya, itu berjalan dengan baik. Akhirnya pun dia bisa masuk ke dalam kota Konstantinopel ini. Jadi kisahnya hanya sebatas biografi dari Muhammad Al-Fatih yang dibuat cukup singkat, padat, dan mudah untuk kita mengerti sebagai orang umum. Kita membuat menggambarkannya juga enak, karena seingatku di buku itu juga ada beberapa ilustrasi yang membantu kita untuk mengetahui, oh, dari arah mana dia menyerang, oh, seperti ini bentuk kira-kira strategi yang dia lakukan gitu. Jadi kalau aku pribadi, kalau bisa meread buku ini ya 9/10 gitu. Dan mungkin saran untuk untuk khalayak umum gitu ya, terutama orang yang bergelut di bidang pendidikan, dan terutama lagi untuk pendidikan agama Islam gitu. Seharusnya cerita tentang tokoh ini tuh diadakan di buku-buku pendidikan agama Islam sekolah. Kenapa? Karena ini menurutku sangat inspiratif ya. Karena usia 21 tahun boy, dia bisa menaklukkan sebuah kerajaan, sebuah kota yang sangat sulit untuk ditaklukkan bahkan oleh berpuluh-puluh kelompok pasukan gitu. Jadi singkatnya seperti itu. Silahkan kalian baca, kalau tertarik ya beli, baca untuk memperdalam, karena ini mudah untuk kita mengerti. Dan ya mungkin ada bahasa-bahasa yang tidak terbiasa kita dengar, kayak Yanisari atau ya bahasa-bahasa yang berhubungan dengan kerajaan Utsmani itu. So segitu aja review singkatnya, sharing singkatnya terkait buku Muhammad Al-Fatih 1453. Semoga suka dan jangan lupa dibaca.